Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Habatus. Hari ini kita mau belajar dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah bangun pagi ini, kami sudah istirahat sepanjang malam hari tadi. Sekarang kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kemarin kan kita sudah dengar cerita tentang bangsa Israel yang akhirnya berhasil keluar dari tanah Mesir. Mereka pergi ke tanah Kanaan lewat padang gurun. Nah, ketika mereka sedang dalam perjalanan, Tuhan bilang gini sama Musa, ayo bawa bangsa Israel berjalan ke arah Pi-Hamot. Lalu mereka bermalam, berkemah ya, di dekat Laut Merah. Nah, sedangkan di istananya Raja Firaun mikir lagi nih, aduh, kenapa ya saya suruh bangsa Israel pergi dari tanah Kanaan, tanah Mesir? Kalau mereka pergi, sekarang siapa yang kerja buat saya? Katanya gitu ya. Terus Raja Firaun bilang gini nih sama pegawainya di ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita, katanya gitu ya. Terus Raja Firaun akhirnya membawa membawa 600 kereta kudanya beserta perwiranya. Mereka pergi mau mengejar bangsa Israel ya. Ini mereka pergi, cepet banget naik kereta kudanya ya. Sedangkan bangsa Israel berjalan ya. Kalau berjalan itu sangat lama, kalau naik kereta kuda itu cepet. Akhirnya si Raja Firaun sama pegawainya berhasil mengejar bangsa Israel katanya. Itu bangsa Israel tuh, udah deket, ayo cepat, katanya gitu ya. Nah, ketika bangsa Israel lagi asik berjalan, mereka mendengar suara Suara kereta kuda ya. Mereka lihat ke belakang, ya ampun, ada kereta kuda, itu Raja Firaun, katanya. Mereka teriak, aduh ini gimana, katanya gitu ya. Tuhan, tolong Tuhan, kita mau dikejar sama bangsa Raja Firaun, katanya gitu ya, bangsa Mesir, katanya gitu. Mereka nggak mau kembali lagi, tapi akhirnya mereka mereka marah-marah sama Musa ya. Mereka sangat menyesal mereka pergi dari tanah Mesir, katanya ya. Mereka bilang gini sama Musa, ada di ayat 11 katanya begini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka marah ya sama Musa. Kenapa sih? Ngapain sih kamu bawa kita keluar dari Mesir? Kita tuh udah enak kerja di sana, udah punya pekerjaan, udah punya tempat tinggal gitu ya. Kalaupun kita harus kerja di sana kan kita tetap hidupnya terjamin, katanya gitu ya. Nggak kayak sekarang kita dikejar-kejar sama Raja Firaun, sama orang Mesir, katanya gitu ya. Kita nggak punya tempat tinggal, katanya kita harus jalan di padang gurun, panas, katanya gitu ya. Walaupun Tuhan udah berikan tiang awan pada siang hari supaya mereka nggak kepanasan, tiang api pada malam hari supaya mereka nggak kedinginan, tapi mereka lupa sama itu ya. Mereka langsung marah seketika sama Musa karena mereka melihat Raja Firaun mengejar mereka di belakang ya. Nah, tapi Musa dengan tenang menjawab seperti ini ya. Di ayat 13 Musa bilang gini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, ketika bangsa Israel mendengar itu, mereka langsung diam ya. Terus mereka mengerti apa yang Musa katakan gitu ya. Nah, adik-adik, sama kayak bangsa Israel ya. Kadang-kadang
kita itu pas lagi ngadapin satu masalah, satu kesulitan, kita langsung marah-marah dulu. Aduh, ini gimana sih? Aduh, ini PR matematika gimana sih? Susah banget. Aduh, ini hitung-hitungan gak ngerti. Aduh, ini perkalian gak ngerti. Aduh, ini bahasa Inggris gak ngerti artinya apa gitu ya. Tapi sebelum kita belajar, kalau kita berdoa dulu, kita bilang, Tuhan, saya mau belajar, saya minta pimpinan Tuhan supaya saya bisa mengerti pelajaran yang saya mau pelajari hari ini. Kita pasti bisa ya. Atau kalaupun kita memang nggak bisa, kita bisa tanya sama siapa? Sama orang tua kita misalnya, sama mamanya, sama papanya. Ini saya nggak ngerti nih Pak, pelajaran ini bisa tolong dibantu nggak? Katanya gitu. Kalau kita tanya seperti itu ya, dan kita pasti dibantu ya, kita pasti akhirnya jadi mengerti, oh iya ternyata begini, gampang ya kalau misalnya ada yang menolong kita. Nah adik-adik, kalau kita jadi anak-anak yang taat sama Tuhan, anak-anak yang mau mendengar apa kata firman Tuhan, taat juga sama orang tua kita, mama papa kita, mau mendengar apa yang dikatakan mama papa kita, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memimpin kita. Jadi apapun yang masalah yang kita hadapin, kayak misalnya kayak yang tadi Bu Wirna bilang, susah untuk mengerjakan pelajaran, tapi kalau misalnya kita berdoa dulu, Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan jalan keluarnya ya adik-adik. Nah sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Tuhan yang pimpin supaya kami mau menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, kami selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh selalu mengingat firman Tuhan hari ini dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa Kejadian 14 ayat 1-14-nya dibaca di rumah ya, bareng sama mama, papa, sama kakak adiknya juga. Oke, kita ketemu lagi besok di Renungan Harian Habatus. Sampai jumpa. Selamat. Shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mengundi nama-nama yang sudah mengikuti kuis Habatus tanggal 31 Maret kemarin. Nama-namanya adalah ini ya teman-temannya, ada 11 orang. Mari kita mulai kocok. Siapa pemenangnya ya? Hari ini kita akan mencari 2 pemenang. Siap-siap semuanya, Ibu Yana mulai ya. 1, 2, 3. Wah, yang menang siapa ya? Wah, selamat untuk Jonathan Lin. Hadiah akan dikirim ke rumah dari tim sekolah minggu. Selamat. Kita sudah mendapatkan pemenang yang pertama. Kita akan mencari pemenang yang kedua. Kita mulai ya. Siapa yang mendapatkan hadiah kedua? Mari kita putar. Siapa yang menang ya? Selamat untuk Sema. Hadiah akan dikirim ke rumah oleh guru sekolah minggu. Selamat untuk 2 pemenang. Pemenang pertama adalah Jonathan Lin, yang kedua adalah Sema. Selamat. Jangan lupa mengikuti kuis Habatus akhir bulan ini ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.